Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismail Hidayatullah dengan NIM 23512021111078. Yang saya hormati Prof. Rahmat Kriantono, saya izin memaparkan jawaban dari paper yang telah saya buat untuk menjawab penugasan ujian akhir semester mata kuliah teori PR kelas B4. Baik, yang pertama terkait asumsi-asumsi dasar teori framing dalam public relation. Teori framing dalam konteks public relation ini didasarkan pada asumsi bahwa cara suatu informasi itu disusun, dikemas, dan disajikan dapat mempengaruhi cara publik mempersepsikan dan memahami isu atau peristiwa tertentu. Nah, asumsi dasar ini adalah bahwa realitas sosial itu tidak semata-mata dipahami secara objektif, melainkan dikonstruksi melalui bingkai atau frame tertentu yang dipilih oleh komunikator, yang dalam hal ini merupakan praktisi PR. Frame ini sendiri berfungsi sebagai struktur interpretatif yang membantu halayak menyederhanakan, menafsirkan, dan memahami informasi yang kompleks. Ini saya kutip dari Enman tahun 1993. Nah, dalam praktik PR, framing digunakan untuk membentuk citra, mengarahkan opini publik, dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari suatu isu sembari mengecilkan atau mengabaikan aspek lainnya. Sehingga asumsi penting lainnya itu ada bahwa publik itu bukanlah penerima pasif dari pesan media, tetapi mereka merespon berdasarkan kerangka yang telah dibentuk oleh pengalaman sosial, budaya, dan kognitif mereka. Sehingga frame yang efektif harus relevan dan resonan dengan nilai-nilai kepercayaan publik sasaran seperti yang diungkapkan oleh Halahan tahun 1999. Sehingga framing dalam PR itu tidak hanya soal penyusunan pesan yang strategis, tetapi juga menyangkut pemahaman mendalam terhadap audiens, dipandang sebagai proses dinamis yang melibatkan seleksi, penekanan, dan eksklusi informasi secara sadar untuk menekan interpretasi halayak terhadap suatu krisis atau isu dari organisasi. Baiklah, selanjutnya adalah cara-cara menerapkan teori framing public relations dalam penelitian dan dalam praktek. Baik, terkait penerapan teori framing dalam PR dilakukan dengan cara menganalisis, terkhusus pada penelitian itu dengan cara menganalisis bagaimana organisasi atau media mengemas informasi untuk mempengaruhi persepsi publik. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan analisis framing untuk mengidentifikasi struktur narasi, pilihan kata, fokus pesan, serta penggambaran aktor atau isu tertentu dalam komunikasi PR. Nah, penelitian framing ini sering digunakan menggunakan juga pendekatan kualitatif seperti analisis teks, wacana, atau semiotika, namun juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengkategorikan jenis-jenis frame yang digunakan. Salah satu pendekatan yang paling populer adalah analisis framing dengan model Robert and Mann pada tahun 1993 yang mencakup 4 elemen utama yaitu mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan solusi. Selanjutnya, untuk dalam praktik public relations, teori framing diterapkan sebagai strategi komunikasi untuk membentuk persepsi publik terhadap isu organisasi maupun individu, sehingga praktisi PR menggunakan framing ini untuk mengarahkan opini dengan memilih informasi yang ditonjolkan, menyusun narasi yang sesuai dengan nilai-nilai audiens, serta menggunakan simbol atau bahasa yang membangun asosiasi positif. Dalam komunikasi krisis, seperti framing digunakan untuk meredam sentimen negatif dengan membingkai masalah sebagai insiden yang terisolasi atau hasil dari faktor eksternal. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Tench and Yeomans pada tahun 2017. Baiklah, selanjutnya terkait asumsi-asumsi dasar teori image restoration. Nah, teori image restoration ini dikembangkan oleh William L. Benoit yang berangkat dari sejumlah asumsi dasar yang menempatkan komunikasi sebagai alat utama dalam memulihkan citra organisasi atau individu yang tengah mengalami krisis reputasi. Nah, asumsi yang paling mendasar dari teori ini adalah citra publik sangat penting bagi keberlangsungan suatu entitas ketika baik organisasi maupun individu publik dan bahwa citra tersebut dapat rusak ketika mereka terlibat atau dikaitkan dengan tindakan yang dianggap ofensif dan tidak sesuai dengan norma sosial. Teori ini juga mengasumsikan bahwa publik memiliki ekspektasi moral terhadap perilaku organisasi sehingga pelanggaran terhadap ekspektasi tersebut akan menimbulkan krisis kredibilitas dalam konteks ini, komunikasi krisis menjadi sarana untuk memperbaiki persepsi publik dan bukan hanya dengan menjelaskan atau mengklarifikasi fakta, tapi dengan merancang strategi retoris tertentu, seperti yang dijelaskan oleh Benoit. Strategi tersebut dapat berupa penyangkalan atau denial, lalu pemilihan tanggung jawab, evading responsibility, terus pengurangan keparahan, reducing offensiveness, dan juga korektif tindakan korektif
action, dan permintaan maaf mortification. Dan juga teori ini berasumsi bahwa keberhasilan pemulihan citra sangat tergantung pada kecocokan antara strategi yang dipilih dengan persepsi publik atas insiden yang terjadi. Baiklah, selanjutnya terkait cara-cara menerapkan teori image restoration dalam penelitian dan dalam praktek. Penerapan teori image restoration dalam penelitian dilakukan dan menganalisis bagaimana aktor komunikasi seperti organisasi, tokoh publik, ataupun institusi merespons krisis atau tuduhan negatif melalui pesan-pesan strategis yang bertujuan memulihkan citra. Dalam penelitian akademik, teori ini biasanya diterapkan melalui metode analisis wacana atau analisis retoris terhadap teks komunikasi krisis seperti siaran pers, pernyataan publik, pidato, unggahan media sosial, atau berita media. Dan juga peneliti mengkaji jenis-jenis strategi yang digunakan, yaitu berdasarkan 5 kategori utama dalam teori Benoit, mulai dari denial, evading responsibility, reducing offensiveness, corrective action, dan mortification. Nah, untuk dalam praktik public relations, teori image restoration menjadi panduan strategis nih dalam menyusun respons komunikasi saat organisasi mengalami krisis yang mengancam reputasi mereka. Sehingga PR menerapkan teori ini dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap krisis, yaitu memahami jenis kesalahan yang dituduhkan, dan juga menyesuaikan dengan 5 hal yang telah dijelaskan oleh Benoit tadi. Sehingga dalam dunia saat ini praktisi PR harus selalu mempertimbangkan platform komunikasi yang tepat untuk merestorasi image-nya. Selanjutnya mengenai makna informasi berdasarkan teori informasi menurut Shannon Weber dan juga bagaimana perbedaan antara informasi dan berita dan hoax itu berita atau informasi menurut pengertian teori informasi ini itu bagaimana. Nah, menurut teori informasi yang dikembangkan oleh Claude Shannon and Warren Weber pada tahun 1949, informasi itu dimaknai sebagai pengurangan ketidakpastian dalam suatu sistem komunikasi. Sehingga dalam kerangka ini, informasi itu tidak dilihat dari makna isi pesan secara semantik, melainkan dari sudut pandang teknis. Dan juga semakin besar ketidakpastian yang dapat dikurangi oleh suatu pesan, maka semakin besar pula nilai informasi yang dikandungnya, seperti yang dijelaskan oleh Shannon Weber pada tahun 1949. Sehingga teori ini memandang komunikasi sebagai proses linear yang melibatkan 5 komponen utama, yaitu sumber informasi, pengirim, saluran, penerima, dan tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibedakan nih antara informasi dan juga berita. Jadi, di mana informasi menurut Shannon Weber adalah segala bentuk data atau sinyal yang dapat ditransmisikan untuk mengurangi ketidakpastian terlepas dari benar atau tidaknya isi atau makna pesan. Sementara berita merujuk pada jenis informasi yang memiliki nilai kebaruan, kepentingan publik, serta juga disampaikan melalui media massa yang dengan pertimbangan dari editorial. Nah, dalam konteks ini, hoax atau informasi palsu itu tetap dikategorikan sebagai informasi dalam pengertian teori informasi Shannon Weber. Kerap juga ia tetap mengandung sinyal atau pesan yang dikirim melalui saluran komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian bagi penerimanya. Meskipun ya secara etis dan faktual, hoax itu tidak valid, dan secara teknis dalam teori ini ia memenuhi sebagai informasi karena melalui proses pengiriman dan penerimaan pesan. Namun hoax itu tidak dapat disebut sebagai berita karena ketidakvalidannya. Baiklah, lanjut yaitu membahas terkait apa itu metateori public relations, juga terkait pengembangan public relations dari entitas praktek menuju entitas kajian ilmiah atau ilmu, dan juga mengaitkan public relations sebagai ilmu dalam konsep paradigma Thomas Kuhn. Nah, metateori public relations itu merupakan kerangka konseptual yang merefleksikan landasan filosofis, asumsi ontologis, epistemologis, dan metodologis dari studi public relations sebagai sebuah disiplin akademik. Nah, istilah metateori ini merujuk pada teori tentang teori yang bertujuan memahami bagaimana teori-teori dalam PR dikembangkan, diklarifikasikan, dan digunakan. Sehingga dalam konteks PR, metateori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana para peneliti memandang realitas sosial yang dikomunikasikan oleh PR. Selanjutnya, perkembangan public relation dari praktik menuju kajian ilmiah ini menunjukkan adanya transformasi signifikan yang menjadikan PR tidak hanya sebagai aktivitas praktis untuk membangun hubungan antara organisasi dan publik, tetapi juga sebagai ranah keilmuan yang memiliki kerangka teori, konsep, dan metode penelitian sendiri. Memang pada awalnya PR ini berkembang sebagai alat praktis dalam dunia bisnis dan pemerintahan untuk memengaruhi opini publik dengan tokoh awal seperti Ivy Lee, Edward Bernays, dan lain-lainnya. Namun sejak pertengahan abad ke-20, PR mulai memasuki ranah akademik dengan munculnya studi teoritis dan empiris mengenai fungsi sosial PR, etika komunikasi, dan dinamika perusahaan
dalam hubungan organisasi dan masyarakat. Dan dalam konteks ini, konsep paradigma Thomas Kuhn itu menjadi relevan untuk memahami perkembangan PR sebagai ilmu. Karena Kuhn pada tahun 1970 menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan bergerak melalui serangkaian perubahan paradigma, yakni perubahan cara pandang dominan terhadap realitas ilmiah. Sehingga dalam PR, paradigma awal yang dominan adalah paradigma fungsionalis yang menekankan efisiensi komunikasi dan hubungan harmonis antara organisasi dan publik. Baiklah, selanjutnya mengenai konsep paradigma ekologi terhadap public relations menurut Everett tahun 1993 sehingga menghasilkan dua proposi utama terhadap public relations. Nah, konsep paradigma ekologi dalam PR sebagaimana dikemukakan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1993, dia menyatakan bahwa PR harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas, di mana PR berinteraksi secara dinamis dengan berbagai elemen lingkungan seperti masyarakat, media, pemerintah, dan juga institusi lainnya. Sehingga dalam paradigma ekologi, komunikasi dilihat tidak sebagai proses linear semata, tapi sebagai proses yang kompleks, saling terkait, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Rogers juga menyarankan bahwa PR harus selalu diposisikan sebagai aktivitas yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan merespon tekanan lingkungan dengan mempertahankan keterbukaan sistem, yakni kemampuan untuk menerima masukan dari luar dan meresponnya secara strategis. Nah, dari pendekatan ini, Everett menghasilkan dua proposi utama terhadap PR. Yang pertama bahwa PR merupakan sistem adaptif yang membantu organisasi mempertahankan keberlangsungan hidupnya di tengah dinamika lingkungan sosial. Lalu PR juga memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara sistem internal organisasi dan juga lingkungan eksternal organisasi. Selanjutnya terkait teori-teori public relations yang khas dan pinjaman dan juga contohnya masing-masing. Nah, dalam kajian ilmu komunikasi, teori-teori PR itu dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yakni teori khas dan juga teori pinjaman. Teori PR yang khas merupakan teori-teori yang secara khusus dikembangkan dalam ranah studi public relations itu sendiri dan didesain untuk menjelaskan fenomena komunikasi antar organisasi dan publik. Nah, teori ini lahir dari praktik dan refleksi teoritis di bidang PR, sehingga secara langsung mencerminkan dinamika hubungan antara organisasi, media, dan masyarakat. Salah satu contoh yang paling menonjol dari teori khas PR adalah teori 4 model public relations yang dikembangkan oleh James Grunick dan Todd Hahn pada tahun 1984 yang mencakup model First Against Three, terus ada public information, two-way asymmetrical, dan juga two-way symmetrical. Dan sebaliknya, teori pinjaman dalam public relations merujuk pada teori-teori yang berasal dari disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, antropologi, atau ilmu politik yang kemudian nantinya diadaptasi dan digunakan untuk memahami atau memecahkan persoalan dalam praktik public relation itu sendiri. Salah satu contoh teori pinjaman yang banyak digunakan dalam teori PR itu sendiri adalah teori agenda setting yang berasal dari studi ilmu komunikasi dan media khususnya oleh McCombs and Shaw pada tahun 1972. Teori ini menyatakan bahwa ya media tidak memberitahu publik apa yang harus dipikirkan, tapi berhasil memengaruhi apa yang harus dipikirkan tentangnya. Sehingga dalam konteks PR, teori itu digunakan dalam merancang strategi bagaimana organisasi memengaruhi perhatian media dan publik terhadap isu tertentu yang menguntungkan citra organisasi. Baiklah, dari buku Prof. Rahmat Kriantono, dalam buku Teori Public Relations, teori dibagi ke dalam beberapa kategori berdasarkan penerapan asal-usul, fungsi pendekatan, dan domain praktiknya. Nah, pertama ada teori yang langsung diterapkan seperti newsletter and internal magazine dengan serta teori pinjaman seperti use and gratifications dan agenda setting. Kedua teori khas PR yang dikembangkan dari disiplin ini sendiri seperti situational theory of the public dan excellence theory. Nah, ketiga kategori ada pula yang berdasarkan fungsi PR seperti teori krisis seperti image restoration dan juga teori persuasi seperti narrative paradigm. Dan juga keempat ada kategori pendekatan teori yakni pendekatan sistem dan kritis seperti postmodern public relations
Dan yang terakhir, teori dikategorikan berdasarkan domain kerja PR, seperti membangun relasi dan mengontrol lingkungan. Contohnya relational management dan agenda setting. Dan saya sangat setuju dengan pembagian kategori ini karena memberikan kerangka komprehensif dalam dengan memahami teori public relations secara menyeluruh. Pembagian ini juga dinyatakan bersifat cair atau fleksibel, sehingga artinya teori-teori tersebut tidak saling eksklusif, tapi bisa tumpang tindih dan saling melengkapi. Sebagaimana dijelaskan bahwa teori seringkali tumpang tindih dan saling berkaitan. Dan dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan realitas praktik PR yang dinamis dan memiliki beragam konteks.